dan disusun secara wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Kali ini kita akan membahas materi tentang jembatan Wheatstone. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang susunan seri dan paralel dan bagaimana cara menghitung hambatan pengganti hubungan seri dan paralel ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya jembatan Wheatstone? Nah, ini contoh pengukuran dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Ini eksperimennya bisa dilakukan seperti ini. Jadi ada ampere meter, ada resistor, dan ini ada resistor variabel, resistor yang dapat berubah nilainya ya. Yang lain nilainya tetap. Kemudian ini contoh juga dengan cara menggeser-geser ya supaya panjangnya berubah-ubah. Kalau panjangnya berubah kan hambatannya juga berubah. Nah, dari rumus L sama dengan rho kali L per A. Jadi kalau makin panjang hambatannya juga makin besar ya. Makin pendek ya makin kecil hambatannya. Oke. Nah, kita lihat jembatan Wheatstone adalah susunan rangkaian listrik digunakan untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya ya. Nah, cara kerja jembatan Wheatstone adalah sirkuit listrik pada 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan juga pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan. Nah, jadi yang pertama di sini ada hambatan yang diketahui nilainya. Ini hambatan yang belum diketahui nilainya, ini kawat ya. Panjangnya L1 dan L2 ya. Ini digeser-geser gitu ya, digeser-geser. Nah, dalam keadaan seimbang atau setimbang, jarum galvanometer menunjukkan angka 0, berarti tidak ada arus ya. Maka kalau tidak ada arus, berarti ini kali silangnya akan sama gitu ya. Jadi R kali L2 akan sama dengan Rx kali L1 ya. Rx kali L1, R kali L2, maka nilai Rx-nya sama dengan L2 per L1 kali R ya. Nah, jadi dengan mengukur panjang kawat L2 dan L1 dan R-nya diketahui, maka Rx-nya bisa dicari ya. Nah, itu yang pertama. Nah, contoh soalnya begini ya. Jadi misalkan ini 120 ohm, ini nggak tahu berapa, mau dicari. Ini panjangnya 60 cm, lalu panjang AC-nya adalah 80, berarti ini tinggal 20 kan. Nah, IAC, LAC ya 80, LAD 60, maka LCD-nya adalah 20 cm. Oke, nah sekarang mencari hambatan X kan tinggal pakai kali silang tadi ya. Di dalam keadaan seimbang, L kali LAD, X kali LAD, maaf, X kali LAD nih sama dengan R kali RDC atau LCD. Jadi X kali 60, 120 kali 20, maka diperoleh X-nya adalah 40 ya. Oke, udah kan, tinggal dicoret kan, dapat 2 kali 20, 40. Nah, bentuk rangkaian jembatan Wheatstone seperti ini ya. Jadi ada ini contoh rangkaian satu, bisa bentuknya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bentuknya sama sebetulnya. Ini rangkaian ketiga ini ya. Oke, hanya diubah-ubah saja tapi prinsipnya sama rangkaian. Nah, oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikan hambatan penggantinya atau menentukan hambatan penggantinya? Nah, pertama, kalau perkalian silangnya sama, ya, maka R5 itu bisa diabaikan karena tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir tadi ya. Pada galvanometernya menunjukkan angka 0. Nah, tadi kan rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kali silangnya sama, maka ke sini tidak ada arus, berarti tidak berfungsi, anggap aja tidak ada begitu ya. Sehingga tinggal begini saja. R5-nya hilang. Maka kalau R5-nya tidak dilewati arus ya tinggal begini saja. Ini diserikan, lalu diparalelkan hasilnya. Nah, jadi begini kan.
R1 dan 4, R1 tambah R4 kan seri, R2 dan 3 tinggal diserikan. Lalu R totalnya dia 1 per R total, 1 per R1 4, gabungan 1 4 dan gabungan 2 dan 3. Dapatlah R totalnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kan ini kali silangnya 6 kali 4, ini 4 kali 6 kan sama. Berarti ini tidak dilalui arus. Jadi anggap aja ini tidak berfungsi ya, tidak dilewati arus kan. Nah, sehingga gambarnya jadi begini, tidak ada kan. Nah, kalau begini kan tinggal gampang, ini diserikan, maka diperolehkan seperti ini. Ya, 1 dan 4. Jadi ini kan 6 ohm tambah 6 ohm 12. Lalu 2 dan 3 digabungkan jadi 8 ohm. Lalu diparalelkan. Nah, ya kan 1 per 12 tambah 1 per 8 5 per 24 ya, samakan penyebutnya. Lalu R totalnya dibalikan jadi 24 per 5 4,8 ohm. Nah, itu kalau kali silangnya sama. Nah, bagaimana kalau kali silangnya tidak sama ya? Nah, kalau kali silangnya tidak sama, maka hambatannya harus diganti dengan hambatan baru hingga susunan ini hambatannya menjadi seperti gambar di samping ini. Nah, kan tadi misalnya begini awalnya. Nah, ini kali silangnya misalkan tidak sama, R13 dan R24-nya. Maka R5-nya tetap berfungsi, nah, maka pakai hambatan baru namanya RA, RB dan RC di sini. Ya. Lalu kemudian setelah ada hambatan baru nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, RA, RB, RC, R3 dan R4. Sehingga kalau sudah begini kan tinggal ini diserikan, lalu diparalelkan, lalu diserikan lagi. Ya. Nah, maka kita lihat, nah, cara rumusnya seperti ini ngitungnya. Nyari RA, ya. Ini RA, R1 kali R2 dibagi R1, R2 tambah R5 yang mengapitnya. Begitu juga dengan RB, yang mengapit RB kan 1 dan 5. Ya, R1 kali R5 dibagi R1, R2, R5. Lalu RC, R2, R5 yang ngapitnya kan dibagi, pembaginya sama ya. Nah, lalu setelah itu antara RB dan R3 dijumlahkan, RC dan R4 dijumlahkan, lalu kemudian diparalelkan ya. Nah, R paralel, R totalnya nanti tinggal RA tambah paralel semua ini hasilnya ya. Oke. Nah, contoh soal begini. Nah, kan diubah dulu kan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi penyelesaiannya berarti RA-nya kan tinggal R1, R2 yang mengapit RA kan 1 dan 2. 2 kali 4, 2, 4, 2 dijumlahkan kan. 2 kali 4 ini kan 2, 4, 2. Dapat 1 ohm. RB ya. RB 2 kali 2 yang ngapitnya kan di sini nih. Seperti di sini ya. Ini dapat nanti 0,5. RC sama kan yang ngapitnya 4 dan 2 kan. 4 dan 2 ohm. Sini ya, dapat 1 ohm. Nah, kalau sudah begitu kan cari RB3 gabungan. Nah, ya kan 0,5 dan 1,5 ini R3-nya. Dapat 2. Lalu RC4. Nah, RC-nya kan sudah ada 1 tambah RC4-nya 1, 2 ohm. Lalu diparalelkan kan. Nah, dapat 1 ohm ya. RP-nya 1 paralel, tinggal ditambahkan dengan RA ya. RA-nya juga 1. 1 tambah 1 sama dengan 2 ohm. Nah, begitulah cara menentukan hambatan pengganti pada jembatan Whetstone, baik yang kali silangnya sama maupun yang tidak sama. Oke, selanjutnya silahkan latihan soalnya nanti dicoba ya. Kemudian, nah ini juga latihan soal ketiga dan keempat. Ya. Nah, ini soal pernah keluar juga di SBMPTN 2015 ya. Silahkan juga dicoba supaya lebih paham lagi. Oke. Nah, ini soal nomor 6 dan 7. Ya, mencari hambatan pengganti dari jembatan Whetstone.
Oke, demikianlah materi tentang jembatan Weston. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Kali ini kita akan membahas materi tentang jembatan Whetstone. Ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang susunan seri dan paralel dan bagaimana cara menghitung hambatan pengganti hubungan seri dan paralel. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya jembatan Whetstone? Nah, ini contoh pengukuran dengan rangkaian jembatan Whetstone. Ya, ini eksperimennya bisa dilakukan seperti ini. Jadi ada ampere meter, ada resistor, ada resistor, ada resistor, dan ini ada resistor variabel, resistor yang dapat berubah nilainya, ya. Yang lain nilainya tetap. Kemudian, nah ini contoh juga dengan cara menggeser-geser, ya, supaya panjangnya berubah-ubah. Kalau panjangnya berubah kan hambatannya juga berubah. Nah, dari rumus L sama dengan rho kali L per A. Jadi kalau makin panjang hambatannya juga makin besar, ya. Makin pendek ya makin kecil hambatannya. Oke. Nah, kita lihat jembatan Whetstone adalah susunan rangkaian listrik digunakan untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya, ya. Nah, cara kerja jembatan Whetstone adalah sirkuit listrik pada 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan juga pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan. Nah, jadi yang pertama di sini ada hambatan yang diketahui nilainya. Ini hambatan yang belum diketahui nilainya, ini kawat, ya. Panjangnya L1 dan L2, ya. Ini digeser-geser gitu ya, digeser-geser. Nah, dalam keadaan seimbang atau setimbang, jarum galvanometer menunjukkan angka 0, berarti tidak ada arus, ya. Maka kalau tidak ada arus, berarti nih kali silangnya akan sama, begitu ya. Jadi R kali L2 akan sama dengan Rx kali L1, ya. Rx kali L1, R kali L2, maka nilai Rx-nya sama dengan L2 per L1 kali R, gitu ya. Nah, jadi dengan mengukur panjang kawat L2 dan L1 dan R-nya diketahui, maka Rx-nya bisa dicari, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, contoh soalnya begini. Ya. Jadi misalkan ini 120 ohm. Ini nggak tahu berapa, mau dicari. Ini panjangnya 60 cm. Lalu panjang AC-nya adalah 80, berarti ini tinggal 20 kan? Nah, LAC ya 80, LAD 60. Maka LCD-nya adalah 20 cm. Oke, nah sekarang mencari hambatan X kan tinggal pakai kali silang tadi ya. Di dalam keadaan seimbang, L kali LAD, X kali LAD, maaf, X kali LAD nih, sama dengan R kali RDC, atau LCD. Jadi X kali 60, 120 kali 20, maka diperoleh X-nya adalah 40, ya. Oke, mudah kan? Tinggal dicoret kan, dapat 2 kali 20, 40. Nah, bentuk rangkaian jembatan Whetstone, nah seperti ini, ya. Jadi ada ini contoh rangkaian satu, bisa bentuknya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bentuknya sama sebetulnya. Ini rangkaian ketiga ini, ya. Oke, hanya diubah-ubah saja, tapi prinsipnya sama rangkaian. Nah, oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikan hambatan penggantinya atau menentukan hambatan penggantinya? Nah, pertama, kalau perkalian silangnya sama, ya, maka R5 itu bisa diabaikan karena tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir tadi ya. Pada galvanometernya menunjukkan angka 0. Nah, tadi kan rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kali silangnya sama, maka ke sini tidak ada arus, berarti tidak berfungsi, anggap aja tidak ada begitu ya. Sehingga tinggal begini saja. R5-nya hilang. Maka kalau R5-nya tidak dilewati arus, ya tinggal begini saja. Ini diserikan, lalu diparalelkan hasilnya. Nah, jadi begini kan.
R1 dan 4, R1 tambah R4 kan seri, R2 dan 3 tinggal diserikan. Lalu R totalnya ya 1 per R total, 1 per R1 4, gabungan 1 4, dan gabungan 2 dan 3. Dapatlah R totalnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kan ini kali silangnya 6 kali 4, ini 4 kali 6, kan sama. Berarti ini tidak dilalui arus. Jadi anggap aja ini tidak berfungsi ya, tidak dilewati arus kan. Nah, sehingga gambarnya jadi begini, tidak ada kan. Ya, kalau begini kan tinggal gampang, ini diserikan, ini diserikan. Maka diperolehkan seperti ini. Ya, 1 dan 4. Jadi ini kan 6 ohm tambah 6 ohm, 12. Lalu 2 dan 3 digabungkan jadi 8 ohm. Lalu diparalelkan. Nah, ya kan 1 per 12 tambah 1 per 8, 5 per 24 ya, samakan penyebutnya. Lalu R totalnya dibalikan jadi 24 per 5, 4,8 ohm. Nah, itu kalau kali silangnya sama. Nah, bagaimana kalau kali silangnya tidak sama? Ya. Nah, kalau kali silangnya tidak sama, maka hambatannya harus diganti dengan hambatan baru hingga susunan ini hambatannya menjadi seperti gambar di samping ini. Nah, kan tadi misalnya begini awalnya. Nah, ini kali silangnya misalkan tidak sama, R1 3 dan R2 4-nya. Maka R5-nya tetap berfungsi, nah maka pakai hambatan baru, namanya RA, RB, dan RC di sini. Ya, lalu kemudian setelah ada hambatan baru nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, RA, RB, RC, R3, dan R4. Sehingga kalau sudah begini kan tinggal ini diserikan, lalu diparalelkan, lalu diserikan lagi. Ya. Nah, maka kita lihat cara rumusnya seperti ini ngitungnya. Nyari RA ya. Ini RA, R1 kali R2 dibagi R1 R2 tambah R5 yang mengapitnya. Ya. Nyari RB. Rumusnya R1 kali R5. Ini RB kan 1 dan 5 diapitnya. Nah, pembaginya sama R1 R2 R5. Oh, maaf ini. Ya, berapa RA, RB, dan RC-nya dirumuskan seperti ini. Nah, RA yang mengapit RA kan 1 dan 2. Lalu dibagi yang mengapit ketiganya, 1, 2, dan 5. Ya. Begitu juga dengan RB, yang mengapit RB kan 1 dan 5. Ya, R1 kali R5. Dibagi R1, R2, R5. Lalu RC, R2, R5 yang ngapitnya kan. Dibagi pembaginya sama ya. Nah, lalu setelah itu antara RB dan R3 dijumlahkan, RC dan R4 dijumlahkan, lalu kemudian diparalelkan ya. Nah, R paralel, R totalnya nanti tinggal RA tambah paralel semua ini hasilnya ya. Oke. Nah, contoh soal begini. Nah, ya kan diubah dulu kan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi penyelesaiannya berarti RA. RA-nya kan tinggal R1, R2 yang mengapit RA kan 1 dan 2. 2 kali 4, 2, 4, 2 dijumlahkan kan. 2 kali 4, ini kan 2, 4, 2. Dapat 1 ohm. RB ya. RB 2 kali 2, yang ngapitnya kan di sini nih. Seperti sini ya. Nah, ini dapat nanti 0,5. RC sama kan yang ngapitnya 4 dan 2 kan? 4 dan 2 ohm. Di sini ya. Dapat 1 ohm. Nah, kalau sudah begitu kan cari RB3 gabungan.
Nah, ya kan? 0,5 dan 1,5 ini R3-nya. Dapat 2. Lalu RC4. Nah, RC-nya kan sudah ada 1. 1 tambah RC4-nya 1. 2 ohm. Lalu diparalelkan kan? Nah, dapat 1 ohm. Ya. Nah, RP-nya 1 paralel, tinggal ditambahkan dengan RA ya. RA-nya juga 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 ohm. Nah, begitulah cara menentukan hambatan pengganti pada jembatan Whetstone, baik yang kali silangnya sama maupun yang tidak sama. Oke, selanjutnya silahkan latihan soalnya nanti dicoba ya. Kemudian, nah ini juga latihan soal ketiga dan keempat. Ya. Nah, ini soal pernah keluar juga di SBMPTN 2015 ya. Silahkan juga dicoba supaya lebih paham lagi. Oke, nah ini soal nomor 6 dan 7. Ya, mencari hambatan pengganti dari jembatan Whetstone. Oke, demikianlah materi tentang jembatan Whetstone. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.